Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menilai perlu diberlakukannya PSBB di seluruh Pulau Jawa. BNPB menyatakan hal ini karena berdasarkan data pemerintah, angka kematian dan paparan positif corona paling besar terjadi di Pulau Jawa. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, BNPB menilai jika PSBB tidak diterapkan di seluruh Pulau Jawa, penanganan corona tidak akan maksimal. Yang yang terpenting di sini kita lihat bahwa kita harus menyikapi ada 70% kasus yang di Pulau Jawa saja. Meninggalnya 82%, kemudian yang sembuhnya 56%. Nah, kemudian kita memang perlu untuk melakukan penerapan pemberlakuan PSBB se-Jawa kelihatannya di sini supaya ini bisa kita tekan. Kalau kita lihat sekarang ini belum seluruh daerah menerapkan PSBB. Jadi kami merekomendasikan bahwa daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi direkomendasikan melaksanakan PSBB. Saudara, pasca pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah, laju penyebaran COVID-19 mulai bisa dikendalikan meski grafiknya masih fluktuatif. Pemerintah pusat pun membuka opsi pelonggaran PSBB jika bisa memenuhi 4 syarat, salah satunya kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Syarat-syarat ini diungkap Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam keterangan pers virtualnya seusai ratas evaluasi PSBB. Doni menyebut ada 4 syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi untuk pelonggaran PSBB. Salah satunya melalui kajian akademis dari sejumlah pihak, mulai dari pakar epidemiologi hingga budayawan dan ulama, dan juga melihat waktu yang tepat, yakni apakah penurunan kurva diikuti dengan kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan melihat skala prioritas dari pelonggaran PSBB. Tahapannya harus jelas. Kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan. Dan kami mencoba untuk membagi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah prakondisi. Prakondisi ini diharapkan adalah melalui sejumlah rangkaian kajian-kajian akademis, melibatkan pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, termasuk juga pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan juga tentunya pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap nantinya oleh pemerintah.